Jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi salah satu raksasa dunia, Brasil U17, di ajang bergengsi FIFA World Cup Qatar 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar sekaligus kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kualitasnya di kancah internasional. Selain itu, duel ini juga menghadirkan catatan head-to-head terbaru antara Indonesia U17 dan Brasil U17. Mampukah skuad muda merah putih memberikan kejutan besar dan menorehkan sejarah? Tetap dukung perjuangan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025. Di pertandingan sebelumnya di Piala Kemerdekaan 2025, hasil dari pertandingan. Hasil mengejutkan di Piala Kemerdekaan 2025. Di laga pembuka, Mali tampil beringas dan menghancurkan Uzbekistan dengan skor telak 5-1. Mahamadou Traoré membuka pesta gol di menit ke-19, lalu Enjikora Raymond Bomba mencatatkan hat-trick sensasional di menit 34, 45, dan 59. Tak ketinggalan, Ibrahim Diakite menambah gol di menit 50. Uzbekistan hanya mampu membalas lewat Ohirov Habibullah di menit ke-83. Dari statistik, Mali unggul penguasaan bola 55% berbanding 45%, dengan 7 tembakan tepat sasaran dan operan sukses mencapai 387 kali. Uzbekistan kesulitan menembus pertahanan lawan dan harus mengakui keperkasaan Mali di pertandingan ini. Luar biasa, Mali benar-benar menunjukkan siapa penguasa di laga pembuka ini. Laga sengit tersaji di Piala Kemerdekaan 2025, Indonesia lebih dulu unggul lewat gol Mirzah Firjatullah di menit 35. Namun hanya berselang 2 menit, Ramazan membalas untuk Tajikistan. Memasuki babak kedua, Fadly Alberto kembali membawa Garuda Muda memimpin di menit 50. Sayang, kemenangan yang sudah di depan mata buyar setelah Nasrullah mencetak gol penyeimbang di menit ke-90. Skor akhir 2-2, pertandingan penuh drama dan ketegangan. Hasil Piala Kemerdekaan 2025 hari ini, match kedua yang berlangsung pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, mempertemukan Tajikistan dan Mali. Tajikistan sempat unggul lebih dulu lewat gol Mahtumov Asadbek di menit 20, namun Mali membalas cepat dengan gol Mohamed Doumbia di menit 34 dan Enjikora Raymond Bomba di menit 36. Memasuki babak kedua, Mali semakin menjauh lewat gol Seydou Dembele di menit 82 dan Mohamed Diarra di menit 84. Tajikistan hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Ashuralizo dan Nasrullah di menit 90+1. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Mali. Hasil mengejutkan datang dari laga Piala Kemerdekaan 2025 match kedua, Jumat tanggal 15 Agustus. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 2-0. Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Dimas Prasetyo di menit ke-17 dan Al-Ghazani pada menit ke-68. Secara statistik, Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola 55% dan total 5 tembakan tepat sasaran, sementara Uzbekistan hanya mampu mencatatkan 2. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah ke pertandingan berikutnya. Tandingan seru tersaji di ajang Piala Kemerdekaan 2025 matchday ketiga, Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025, antara Uzbekistan vs Tajikistan. Laga berlangsung ketat dan berakhir dengan skor imbang 3-3. Uzbekistan unggul cepat lewat gol Utambuk menit ke-7 serta 2 gol Terorbekov di menit 26 dan 34. Namun Tajikistan mampu bangkit, menyamakan kedudukan lewat Abdullah menit 17, serta Odilzoda pada menit 72 dan 84. Dari sisi statistik, Uzbekistan mendominasi penguasaan bola 59%, dengan 14 tembakan melenceng dan 6 on target. Sedangkan Tajikistan yang tampil efektif mencatat 41% ball possession, dengan 6 tembakan melenceng dan 3 tepat sasaran. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama harus puas berbagi poin setelah duel penuh drama dan tensi tinggi di lapangan. Hasil Piala Kemerdekaan 2025 matchday ketiga, Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor tipis 1-2. Bermain dengan semangat tinggi, skuad Garuda sempat menyamakan kedudukan lewat gol Alberto hingga di menit ke-37. Namun, 2 gol cepat Mali melalui Zumana, 22, dan Seydou, 33, menjadi penentu hasil akhir laga.
Dari sisi statistik, pertandingan berlangsung cukup seimbang. Indonesia unggul dalam total operan 487 vs 345, dan akurasi operan mencapai 83%, menunjukkan permainan yang cukup rapi. Namun, Mali lebih dominan dalam penguasaan bola 60%, serta agresif dalam menyerang dengan 7 tembakan tepat sasaran dibandingkan Indonesia yang hanya mencatatkan 4 shot on target. Meski kalah, performa timnas Indonesia tetap menunjukkan perjuangan tanpa henti. Dukungan penuh supporter menjadi modal penting bagi Garuda untuk bangkit di laga berikutnya. Klasemen Piala Kemerdekaan 2025 kembali menghadirkan persaingan sengit antar peserta. Hingga matchday ketiga, Mali tampil perkasa dengan catatan sempurna, meraih 3 kemenangan dari 3 laga, mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 4, sehingga mengoleksi 9 poin dan kokoh di puncak klasemen. Di posisi kedua ada Indonesia yang sudah memainkan 2 pertandingan dengan hasil 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Tim Garuda mencetak 5 gol dan kebobolan 4 kali, mengoleksi 4 poin dan masih memiliki peluang besar untuk lolos. Tajikistan berada di posisi ketiga dengan 2 poin, hasil dari 2 kali imbang dan 1 kekalahan, dengan produktivitas 7 gol berbanding 9 kebobolan. Sementara itu, Uzbekistan harus puas berada di dasar klasemen setelah menelan 3 kekalahan beruntun, dengan catatan kebobolan 10 gol dan hanya mencetak 4 gol. Timnas Indonesia U17 resmi tergabung di grup H bersama lawan-lawan tangguh. Dalam grup ini, Garuda Muda akan berhadapan dengan raksasa Amerika Selatan Brasil, wakil kuat dari Amerika Tengah Honduras, serta tim penuh kejutan dari Afrika Zambia. Pertarungan di grup H dipastikan akan berlangsung sengit. Brasil datang dengan sejarah panjang di Piala Dunia, Honduras terkenal dengan permainan ngototnya, Zambia punya fisik kuat dan kecepatan, sementara Indonesia siap menunjukkan semangat juang untuk membuat kejutan di hadapan dunia. Mampukah Garuda Muda melangkah jauh di turnamen kali ini? 5 pertandingan terakhir Timnas Brasil U17. Timnas Brasil U17 menunjukkan performa yang cukup solid dalam 5 laga terakhir mereka. Dari total 5 pertandingan, Brasil meraih 4 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan. Brasil 3-2 Ekuador, Copa America U17, tanggal 16 April tahun 2025 menang. Brasil 1-0 Chili, Copa America U17, tanggal 10 April tahun 2025 menang. Kolombia 1-2 Brasil, Copa America U17, tanggal 13 April tahun 2025 menang. Brasil 0-1 Meksiko, laga persahabatan, tanggal 25 Juni tahun 2025 kalah. Brasil 5-0 Meksiko, laga persahabatan, tanggal 27 Juni tahun 2025 menang. Dengan catatan ini, Brasil U17 jelas masih menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai di Piala Dunia U17 2025. Kekalahan dari Meksiko bisa jadi bahan evaluasi, namun kemenangan telak 5-0 di laga berikutnya menunjukkan daya serang mereka tetap berbahaya. Apakah timnas Indonesia U17 mampu memberikan kejutan saat bertemu Brasil di grup H nanti? 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 mencatat hasil yang cukup beragam dalam 5 laga terakhir mereka. Dari 5 pertandingan, Garuda Muda meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Afghanistan 0-2 Indonesia, Piala Asia U17, tanggal 11 April tahun 2025 menang. Indonesia 0-6 Korea Utara, Piala Asia U17, tanggal 14 April tahun 2025 kalah. Indonesia 2-2 Tajikistan, Piala Kemerdekaan, tanggal 12 Agustus tahun 2025 imbang. Indonesia 2-0 Uzbekistan, Piala Kemerdekaan, tanggal 15 Agustus tahun 2025 menang. Indonesia 1-2 Gini, Piala Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus tahun 2025 kalah. Dengan catatan ini, terlihat bahwa performa Garuda Muda masih naik turun. Namun kemenangan penting melawan Afghanistan dan Uzbekistan memberi harapan bahwa Indonesia bisa tampil mengejutkan di Piala Dunia U17 2025. Kini tinggal bagaimana konsistensi permainan bisa dijaga untuk menghadapi lawan-lawan berat di grup H, termasuk Brasil, Honduras, dan Zambia. Head to head Indonesia U17 vs Brasil U17.
Timnas Indonesia U17 dan Brasil U17 belum pernah bertemu sebelumnya di ajang resmi. Dari sisi kualitas dan pengalaman, tentu Brasil berada satu level di atas dengan sejarah panjang serta prestasi gemilang di sepak bola usia muda. Namun, di atas lapangan segalanya bisa terjadi. Garuda Muda punya semangat juang tinggi dan motivasi besar untuk mencetak sejarah. Dukungan penuh dari para supporter juga bisa menjadi energi tambahan bagi timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Brasil. Menurut kalian, apakah Indonesia mampu membuat kejutan dan meraih kemenangan melawan Brasil di Piala Dunia U17 2025 nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar, bos. Jadwal Piala Dunia U17 2025 pertandingan seru akan tersaji di ajang FIFA World Cup U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi raksasa sepak bola dunia, Brasil U17, pada Jumat, tanggal 11 November tahun 2025 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar dan video. Jangan sampai ketinggalan mendukung Garuda Muda berjuang di panggung dunia. Yuk, tulis di kolom komentar prediksi skor Indonesia vs Brasil. Apakah Garuda Muda mampu mengejutkan Brasil? Tulis di komentar ya bos.